rasionalisme dan empirisme. Dua kata ini mungkin terdengar cukup rumit bagi sebagian orang, tetapi sesungguhnya keduanya adalah inti dari perdebatan panjang dalam sejarah filsafat. Rasionalisme dan empirisme bukan sekadar istilah akademik. Mereka adalah dua cara berbeda manusia mencoba memahami dunia, dua cara berbeda kita mencari kebenaran, dua cara berbeda kita menjawab pertanyaan-pertanyaan terbesar yang pernah muncul dalam sejarah pemikiran. Dan menariknya, meski sudah ratusan tahun berlalu sejak perdebatan ini memuncak, pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Bahkan, tanpa sadar, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering berpikir dengan cara rasionalis atau dengan cara empiris. Mari kita mulai dengan rasionalisme. Kata ini berasal dari kata ratio, yang artinya akal. Rasionalisme percaya bahwa sumber utama pengetahuan manusia adalah akal budi, pikiran yang jernih, logika yang lurus, dan ide-ide yang dapat ditangkap tanpa harus melihat pengalaman indrawi. Para rasionalis percaya bahwa dunia dapat dipahami melalui kekuatan akal, bahkan sebelum kita melihat sesuatu secara langsung. Dengan kata lain, akal budi manusia dianggap memiliki kebenaran yang sudah melekat di dalamnya. Tokoh besar yang sering disebut sebagai bapak rasionalisme modern adalah René Descartes. Nama ini mungkin sudah sangat terkenal, terutama dengan ungkapannya yang legendaris, cogito, ergo sum, atau dalam bahasa Indonesia, aku berpikir, maka aku ada. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Descartes meragukan segala hal yang mungkin bisa diragukan, termasuk keberadaan dunia luar, tubuhnya sendiri, bahkan ingatan dan persepsinya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia ragukan, kenyataan bahwa ia sedang berpikir. Dari situlah ia menyimpulkan bahwa jika ia berpikir, berarti ia pasti ada. Bagi Descartes, pengetahuan sejati haruslah sesuatu yang jelas dan terpilah, sesuatu yang tidak mungkin diragukan. Dan menurutnya, akal budi, logika, adalah jalan untuk sampai ke sana. Ia menganggap bahwa ada ide-ide bawaan yang sudah melekat di dalam pikiran manusia sejak lahir. Misalnya, ide tentang Tuhan, ide tentang angka, ide tentang kesempurnaan. Hal-hal ini bukan hasil dari pengalaman, melainkan sudah ada dalam pikiran manusia sejak awal. Selain Descartes, kita juga bisa melihat tokoh rasionalis lain seperti Baruch Spinoza dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Spinoza, misalnya, percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini tunduk pada hukum yang rasional, bahwa Tuhan dan alam adalah satu, dan bahwa dengan akal budi yang jernih, manusia bisa memahami keteraturan kosmos. Sementara itu, Leibniz memperkenalkan gagasan tentang monad, yaitu substansi dasar yang membentuk segala sesuatu, dan ia juga berpendapat bahwa dunia ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada, sebuah pandangan yang ia bangun dengan logika dan refleksi rasional. Sekarang, mari kita beralih ke empirisme. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, empeiria, yang berarti pengalaman. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh dari pengalaman, dari apa yang ditangkap oleh indera kita, dari apa yang kita lihat, dengar, cium, rasa, dan sentuh. Tanpa pengalaman, pikiran manusia hanyalah kertas kosong. Tokoh empirisme yang paling terkenal adalah John Locke. Locke mengibaratkan pikiran manusia yang baru lahir sebagai tabula rasa, papan kosong yang belum ada tulisannya. Menurut Locke, semua ide yang ada dalam pikiran kita berasal dari pengalaman. Tidak ada ide bawaan. Apa yang kita tahu tentang dunia, semuanya berasal dari apa yang kita alami, apa yang kita rasakan melalui indera. Locke juga membedakan antara kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer adalah sifat-sifat benda yang objektif, seperti bentuk, ukuran, dan gerakan. Sementara kualitas sekunder adalah hal-hal seperti warna, rasa, atau suara, yang lebih bergantung pada persepsi kita. Kemudian ada George Berkeley, seorang empiris yang lebih radikal. Berkeley berpendapat bahwa keberadaan sesuatu tergantung pada apakah ia dapat dipersepsi. Dengan kata lain, to be is to be perceived, atau ada berarti dipersepsi. Bagi Berkeley, kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu ada jika tidak ada yang melihat atau merasakannya. Ia bahkan menolak adanya materi sebagai sesuatu yang independen dari persepsi. Dan tentu saja, ada tokoh besar lain dalam empirisme, David Hume. Hume adalah seorang filsuf skeptis yang memandang bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman, tetapi pengalaman itu sendiri terbatas. Ia membuat perbedaan antara impresion dan idea.
Impresion adalah kesan langsung yang kita dapatkan dari pengalaman indrawi, misalnya melihat matahari terbit atau mendengar musik. Sedangkan idea adalah salinan dari impresion itu dalam pikiran kita, misalnya ketika kita mengingat matahari terbit. Bagi Hume, semua ide kita pada dasarnya adalah hasil dari impresion yang pernah kita alami. Namun, Hume juga menimbulkan kegelisahan besar dalam filsafat. Ia menunjukkan bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai kepastian, ternyata tidak bisa dibuktikan secara mutlak melalui pengalaman. Misalnya, hukum sebab akibat. Kita percaya bahwa jika bola biliar A menabrak bola biliar B, maka bola B akan bergerak. Tetapi apakah kita benar-benar melihat kekuatan penyebab itu sendiri? Tidak. Yang kita lihat hanyalah urutan peristiwa. A menabrak B, lalu B bergerak. Hubungan sebab akibat adalah sesuatu yang kita asumsikan, bukan sesuatu yang benar-benar terlihat. Dari sini, Hume menimbulkan keraguan besar terhadap fondasi ilmu pengetahuan. Perdebatan antara rasionalisme dan empirisme pada akhirnya mengguncang dunia filsafat di abad ke-17 dan 18. Di satu sisi, para rasionalis percaya pada kepastian akal, pada kemampuan manusia menemukan kebenaran melalui logika yang murni. Di sisi lain, para empiris menekankan pentingnya pengalaman nyata, bukti indrawi, sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Pertanyaannya, siapa yang benar? Apakah pengetahuan manusia berasal dari akal atau dari pengalaman? Disinilah kemudian muncul seorang tokoh besar yang mencoba mendamaikan keduanya, Immanuel Kant. Kant terbangun dari tidur dogmatisnya setelah membaca karya David Hume. Ia menyadari bahwa empirisme memang benar. Pengalaman adalah pintu masuk pengetahuan. Tetapi ia juga melihat bahwa rasionalisme tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan, karena akal manusia memang memiliki struktur bawaan yang membentuk pengalaman itu sendiri. Kant berpendapat bahwa pengetahuan lahir dari perpaduan antara data pengalaman dan bentuk-bentuk a priori dari akal manusia. Misalnya, kita bisa memahami dunia dalam kategori ruang dan waktu bukan karena ruang dan waktu itu datang dari pengalaman, tetapi karena pikiran kita sudah memiliki kerangka itu sejak awal. Jadi, pengalaman memang penting, tetapi pengalaman itu sendiri sudah diproses melalui struktur bawaan akal manusia. Dengan kata lain, rasionalisme dan empirisme keduanya punya kontribusi, dan keduanya saling melengkapi. Jika kita tarik ke kehidupan sehari-hari, perdebatan ini ternyata sangat relevan. Misalnya, ketika kita belajar matematika, apakah kita belajar matematika dari pengalaman langsung, seperti melihat benda-benda nyata lalu menghitungnya? Atau apakah kita bisa memahami matematika karena akal kita memang sudah memiliki struktur logis bawaan? Seorang rasionalis akan mengatakan bahwa kebenaran matematika ada di luar pengalaman, sedangkan seorang empiris akan menekankan bahwa pemahaman kita tumbuh karena pengalaman kita menghitung, mengukur, dan berinteraksi dengan dunia. Atau, bayangkan ketika kita berbicara tentang sains modern. Seorang ilmuwan tentu mengumpulkan data dari eksperimen, dari pengamatan, dari pengalaman empiris. Tetapi di saat yang sama, ilmuwan juga menggunakan teori, model, dan logika abstrak yang seringkali lebih dulu hadir sebelum ada bukti nyata. Misalnya, teori relativitas Einstein. Sebagian besar awalnya adalah hasil dari pemikiran rasional yang mendalam, bahkan sebelum banyak bukti empiris yang mendukungnya. Namun pada akhirnya, teori itu baru bisa diterima luas karena bukti empiris berhasil mendukungnya. Jadi, dalam dunia nyata, rasionalisme dan empirisme tidak benar-benar terpisah. Mereka seperti dua sisi mata uang. Akal tanpa pengalaman bisa jatuh ke dalam spekulasi kosong. Pengalaman tanpa akal bisa jatuh ke dalam kebingungan tanpa arah. Tetapi ketika keduanya bekerja bersama, barulah manusia bisa meraih pengetahuan yang lebih utuh. Perdebatan ini juga memengaruhi bidang-bidang lain, termasuk pendidikan, politik, bahkan agama. Dalam pendidikan, ada yang menekankan pentingnya logika, penalaran, dan kemampuan berpikir kritis sebagai dasar utama. Ini cenderung sejalan dengan rasionalisme. Namun ada juga yang menekankan pentingnya pengalaman belajar langsung, praktik nyata, pembelajaran berbasis eksperimen. Ini cenderung sejalan dengan empirisme. Dalam politik, kita bisa melihat kecenderungan rasionalis dalam sistem yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip logis dan abstrak, misalnya gagasan tentang hak asasi manusia yang universal. Sementara pendekatan empiris lebih menekankan realitas sosial yang konkret, kondisi sejarah, dan pengalaman nyata masyarakat.
Bahkan dalam agama pun, kita bisa menemukan ketegangan antara keduanya. Rasionalisme cenderung melahirkan teologi yang menekankan logika dan argumen filosofis tentang Tuhan, sementara empirisme lebih dekat pada pengalaman religius, kesaksian pribadi, atau praktik ibadah nyata. Jika kita lihat lebih jauh, rasionalisme dan empirisme seolah mewakili dua sisi dari sifat manusia itu sendiri. Kita adalah makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang merasakan. Kita punya logika, tetapi juga punya pengalaman. Kita sering terjebak pada pertanyaan, apakah saya percaya sesuatu karena saya bisa memikirkannya dengan logis? Ataukah saya percaya karena saya benar-benar merasakannya dalam pengalaman hidup saya? Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa tidak ada jawaban tunggal. Descartes, Spinoza, dan Leibniz memberi kita warisan tentang pentingnya akal. Locke, Berkeley, dan Hume memberi kita warisan tentang pentingnya pengalaman. Kant mencoba menyatukan keduanya. Dan sejak itu, filsafat modern terus berkembang dengan memadukan unsur-unsur dari dua tradisi ini. Hari ini, bahkan dalam sains paling mutakhir, kita masih bisa melihat jejak perdebatan ini. Kecerdasan buatan, misalnya, dibangun dengan algoritma logis yang mengingatkan kita pada rasionalisme, tetapi juga membutuhkan data empiris dalam jumlah besar untuk bisa belajar dan berkembang. Begitu juga dengan penelitian medis, yang membutuhkan teori rasional untuk memahami mekanisme tubuh, sekaligus eksperimen empiris untuk memastikan kebenaran teori itu. Maka, kalau kita bertanya, siapa pemenang antara rasionalisme dan empirisme? Mungkin jawabannya bukan salah satu, melainkan keduanya. Rasionalisme memberi kita fondasi logis, empirisme memberi kita bukti nyata. Rasionalisme memberi arah, empirisme memberi pijakan. Rasionalisme memberi kepastian, empirisme memberi pengalaman. Dan dalam kehidupan nyata, keduanya harus berjalan beriringan. Bayangkan saja jika kita hanya mengandalkan rasionalisme murni, kita bisa saja berakhir pada dunia spekulasi yang jauh dari kenyataan. Kita bisa membangun teori-teori hebat yang indah di atas kertas, tetapi tidak punya relevansi dengan realitas. Sebaliknya, jika kita hanya mengandalkan empirisme murni, kita bisa tersesat dalam tumpukan data tanpa tahu bagaimana menafsirkannya, tanpa tahu arah atau makna dari semua itu. Jadi, mungkin yang lebih penting bukanlah memilih antara rasionalisme atau empirisme, melainkan memahami bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Bagaimana kita bisa berpikir jernih dengan akal, tetapi tetap rendah hati menerima pengalaman nyata. Bagaimana kita bisa membangun teori, tetapi tetap membuka diri terhadap bukti. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita alami. Perdebatan antara rasionalisme dan empirisme adalah salah satu bab terpenting dalam sejarah filsafat, karena ia mengajarkan kita bahwa pengetahuan tidak datang begitu saja. Ia membutuhkan perjuangan, refleksi, keraguan, dan tentu saja, keseimbangan. Ia juga mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Kita tidak hanya berpikir, tetapi juga mengalami. Kita tidak hanya berlogika, tetapi juga merasakan. Dan dari situlah pengetahuan kita tumbuh. Jadi, lain kali ketika kita bertanya, bagaimana saya tahu sesuatu itu benar? Mungkin kita bisa ingat perdebatan panjang ini. Apakah kita tahu karena kita bisa memikirkannya dengan akal sehat? Atau apakah kita tahu karena kita benar-benar mengalaminya sendiri? Jawabannya mungkin tidak sesederhana memilih salah satu. Jawabannya mungkin ada pada pertemuan keduanya. Itulah warisan besar dari rasionalisme dan empirisme. Sebuah warisan yang bukan hanya ada di buku-buku filsafat, tetapi juga hidup dalam setiap langkah manusia yang mencoba memahami dunia.